Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Rahayu. Di sini kami kelompok 3 akan mempresentasikan tentang manajemen strategis pengelolaan keuangan antar buku. Di sini saya ada di Rencana Dunia dengan NIM 131210054 dan rekan saya NIM 131210005 dan saya Tenaga Mandi NIM 121100124. Saya Muhammad Marzuki NIM 13 Saya Muhammad Abdul NIM 1311049. kami sebagai Ground Law Office akan menjelaskan visi misi kita, yaitu visi menjadi pemimpin dalam pemberian advokasi hukum yang berdaya guna, inovatif dan memberikan dampak positif dalam masyarakat. Lalu misinya menyediakan layanan hukum yang mengutamakan keadilan, kesetaraan dan aksesibilitas, mengadvokasi hak individu dan kelompok yang membutuhkan perlindungan hukum, menyediakan layanan konsultasi dan edukasi hukum untuk meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat. Next. Ini spesialisasi kantor hukum kita, yaitu memberikan bantuan hukum, lalu memberikan konsultasi hukum perpajakan, penanganan kasus hukum, pendampingan hukum, dan mewakili di pengadilan. Berikut struktur dari kantor kami, yaitu manajemen partner oleh Adelia Trisna dan junior partner Ali dan senior associate Muhammad Boni, associate Mahfud dan para saya. Berikut adalah penentuan tujuan keuangan. Beberapa cara menentukan tujuan keuangan dan caranya adalah sebagai yang pertama, tujuan yang realistis, menetapkan tujuan yang jelas tentang apa yang diingin dicapai dan bagaimana cara memperoleh pencapaian tersebut. Yang kedua, kategori setiap pengeluaran yang memberikan keuangan dalam jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Contoh pengkategorian tujuan keuangan adalah tujuan jangka pendek 2-3 bulan sampai 5 tahun. Yang kedua, tujuan jangka menengah 5 tahun sampai 10 tahun. Dan yang terakhir, tujuan jangka panjang lebih dari 10 tahun. Yang berikutnya, menetapkan deadline untuk setiap tujuan keuangan. Yang terakhir, prioritas setiap tujuan keuangan. Hal ini bisa dilakukan dengan memisahkan antara kebutuhan dan keinginan. Manfaat memiliki tujuan keuangan diantaranya adalah keuangan tertata, dapat mengontrol keinginan, giat mencari sumber pemasukan lain, hidup lebih berarti. Contoh tujuan keuangan adalah dapat menghasilkan kredit, membuat dana darurat, dan tabungan untuk hari tua. Selanjutnya adalah penilaian risiko keuangan. Penilaian risiko keuangan adalah proses identifikasi, analisis, dan evaluasi risiko finansial yang mungkin terjadi dalam suatu perusahaan atau organisasi berdasarkan jangka waktu. Risiko keuangan dapat terbagi menjadi risiko jangka panjang, jangka pendek. Kebutuhan yang mungkin secara tidak terduga dalam jangka pendek, dan risiko jangka panjang untuk kebutuhan yang mungkin terjadi dalam jangka panjang. Fokus utama yang digunakan dalam penilaian risiko keuangan meliputi: pertama, risiko keselamatan, yaitu mengidentifikasi keberlangsungan perusahaan yang mungkin terjadi sebelum dan setelah pengambilan keputusan. Yang kedua, risiko kesehatan, menganalisis risiko yang berhubungan dengan kesehatan manusia, termasuk risiko kecelakaan, penyakit, dan kematian. Yang ketiga, risiko lingkungan, identifikasi risiko yang berpengaruh dari lingkungan eksternal
Berikut adalah cara manajemen kas. Yang pertama, memantau dan mengevaluasi arus kas masuk dan arus kas keluar. Dengan memantau dan melakukan evaluasi laporan arus kas, perusahaan dapat mengetahui penerimaan dan pengeluaran kas, sehingga perusahaan dapat menyusun strategi penggunaan keuangan perusahaan ataupun juga strategi pemasaran yang dapat membantu meningkatkan arus kas masuk. Yang kedua, memiliki jadwal pembayaran yang rutin. Agar pembayaran dapat terjadwal secara rutin, perusahaan dapat menggunakan bantuan software. Melalui teknologi software, perusahaan dapat secara otomatis mengelompokkan piutang usaha berdasarkan waktu, sehingga perusahaan dapat memberikan peringatan sebelum jatuh tempo. Kelebihan ini juga dapat digunakan oleh perusahaan apabila memiliki tagihan yang belum terbayar. Dengan begitu, perusahaan dapat memantau pengeluaran serta modal yang dibutuhkan agar berjalan. Dan yang terakhir, menyusun laporan arus kas secara lengkap dan rutin. Penyusunan laporan keuangan terkait arus kas yang lengkap dan rutin memudahkan perusahaan untuk merinci perkiraan modal. Selain itu, memiliki laporan arus kas yang lengkap dapat mempermudah perusahaan untuk menarik investor. Cara pengelolaan utang dan piutang. Cara pengelolaan utang yang pertama, membuat daftar utang. Cara pengelolaan utang yang pertama bisa dimulai membuat daftar lengkap semua utang yang dimiliki. Pada daftar tersebut sudah termasuk jumlah utang, suku bunga, dan jangka waktu pembayaran. Yang kedua, prioritas pembayaran. Memprioritaskan pembayaran berdasarkan tingkat bunga dan jumlah utang yang paling tinggi terlebih dahulu. Untuk utang lainnya tetap akan dibayar atau dicicil dengan jumlah minimum. Yang ketiga, buat anggaran. Membuat anggaran yang realistis agar pendapatan ini dihasilkan dapat dikelola dengan baik untuk membayar utang. Yang keempat, negosiasikan suku bunga. Melakukan negosiasi terkait suku bunga atau jangka waktu pembayaran. Yang kelima, mengurangi pengeluaran dengan hemat, bisa mengalokasikan lebih banyak utang untuk melunasi utang. Dan yang terakhir, memperhatikan kesehatan keuangan dalam jangka panjang. Selain melunasi utang ini, penting juga pemikiran kesehatan keuangan dalam jangka panjang. Bisa mengalokasikan sedikit anggaran untuk tabungan dan darurat dan investasi demi membangun keamanan finansial untuk masa depan. Saat ini berada dalam kondisi darurat dan membutuhkan dana cepat, bisa menggunakan dana tersebut tanpa berutang. Dan selanjutnya dijelaskan oleh saya. Berikut cara penggunaan anggaran. Pada dasarnya anggaran yang bermanfaat dan realistis tidak hanya dapat membantu mempererat kerjasama karyawan, memperjelas kebijakan dan merealisasikan rencana saja, tetapi juga dapat menciptakan keselarasan yang lebih baik dalam perusahaan dan keselarasan tujuan di antara para manajer dan bawahannya. Dengan anggaran, manajemen mengarahkan jalannya kondisi perusahaan. Tanpa anggaran dalam jangka pendek, perusahaan akan jalan tanpa arah dengan pengorbanan sumber daya yang tidak terkendali. Ini menjelaskan proses kegiatan yang tercakup dalam anggaran sebagai berikut. 1. Pengumpulan data dan informasi yang diperlukan untuk membuat anggaran. 2. Pengelolaan dan penganalisaan data dan informasi tersebut berhubungan dengan taksiran dalam rangka menyusun anggaran. 3. Menyusun anggaran serta menyajikannya secara lalu dan sistematis. 4. Koordinasikan pelaksanaan anggaran. 5. Pengumpulan data dan informasi untuk keperluan pengawasan kerja. 6. Pengelolaan dan penganalisan data tersebut untuk menggunakan interpretasi
pemantauan kinerja keuangan. Pengelolaan keuangan yang baik merupakan salah satu kunci keberhasilan suatu organisasi. Dengan pengelolaan keuangan yang baik, maka organisasi dapat memastikan bahwa sumber daya keuangannya digunakan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan. Salah satu solusi cerdas untuk mengoptimalkan kinerja keuangan adalah dengan memanfaatkan sistem informasi akuntansi yang terintegrasi. Sistem informasi akuntansi merupakan sistem yang dirancang untuk mengumpulkan, memproses, dan melaporkan data keuangan menjadi informasi dalam bentuk sistem yang pada dasarnya masih manual maupun yang sudah terkomputerisasi secara menyeluruh. Tujuan dari sistem informasi akuntansi sendiri adalah menyediakan aliran data yang relevan, akurat, dan penting untuk kelancaran organisasi. Hal ini yang memungkinkan untuk dapat mengakses data keuangannya secara dan terpusat, sehingga kemungkinan organisasi dapat secara efektif melacak laporan keuangan mereka yang mendokumentasikan transaksinya secara akurat, sehingga memudahkan untuk mengambil keputusan yang strategis. Selain itu, sistem ini juga dapat menurunkan risiko kesalahan manusia dan pengelolaan keuangan. Pajak dan budaya. Baik, berikutnya dari program Cloud Office. Di sini kami akan membahas aturan hukum dan regulasinya. Jadi kalau kita bicara aturan hukum, pada dasarnya sumber daya terbatas merupakan suatu tantangan kepatuhan hukum, khususnya lumayan kecil. Sumber daya melindungi sumber daya manusia, pelatihan, sistem teknologi informasi, dan sumber daya moneter. Tantangan adalah peraturan kepatuhan tingkat mempertimbangkan aturan hukum. Aturan kepatuhan berlaku untuk semua norma hukum, beberapa penuturannya. Norma hukum kalau bisa memiliki kepatuhan yang mengikuti perubahan peraturan, namun berlaku kecil mungkin tidak memiliki sumber daya atau tidak mampu menanggung daya kepatuhan yang berlanjutan. Berikutnya bicara regulasi, bahwa aturan hukum non litigasi atau yang memberikan jasa hukum di luar pengadilan juga wajib memiliki izin advokat. Hal ini sesuai dengan definisi jasa hukum yang diatur pada pasal 1 ayat 2 Undang-Undang 18 tahun 2003 tentang advokat atau advokat. Jadi ijazah yang diberikan advokat merupakan memberikan masukan hukum, pakar hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain demi kepentingan hukum pada klien. Pada dasarnya, untuk advokat tidak dibatasi pada suatu bentuk pada syarat tertentu. Namun dalam praktek kata hukum atau kata advokat hanya berbentuk ada yang usaha perorangan, ada yang firma, atau persekutuan perdata. Berikutnya membahas bagaimana laporan keuangan atau pembagian laba bagi firma. Tata cara pembagian ini harusnya ditulis dengan jelas pada akta pendirian firma. Sebelum laba rugi dibagi, ada beberapa hal yang perlu disisihkan terlebih dahulu, meliputi 1. Jasa modal, 2. Haji masing-masing sekutu, 3. Bonus tahunan, 4. Hal-hal yang lain yang dicanangkan dalam akta pendirian. Selanjutnya, setelah proses ini dilakukan hal yang baru, yaitu pembagian laba rugi dalam ketentuan yang sudah disepakati atau
Lalu beberapa tata pembagian sisa lembaga firman, yakni laba dibagi rata, kedua laba dibagi menurut perbandingan tertentu, dan ketiga laba dibagi menurut perbandingan tertentu. Berikut kurang lebihnya dari catatan buku kami, yaitu Brown Office dalam memaparkan cara manajemen laporan keuangan, Yang dimana kita semua dalam menjelaskan bahwa manajemen di Brown Office juga dalam memaparkan bagaimana menjelaskan visi misi atau kami, terus juga menjelaskan struktur organisasinya, terus juga menjelaskan bagaimana cara pengelolaan utang, pengelolaan laba, dan regulasi hukumnya. sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf kalau ada